Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terkait dengan hadis Jibril, itu ada beberapa riwayat, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau bersabda atau berkata, ya, bainana nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kami bersama atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ittala'a alaina rajulun sadidu bayadis siyab sadidu sawadis sya'ri, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak dikenal di antara kami yang bersama waktu itu para sahabat di samping Rasulullah. Orang yang datang itu memakai baju putih yang sangat putih, atau bahasa Jawanya disebut dengan putih petak, serta berambut yang sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat dalam penampilannya itu bekas suatu perjalanan. Kalau ada bekas perjalanan itu misalnya pakaiannya lusuh, ada debu, keringat, atau kelelahan, tapi ini tidak ada bekas seperti itu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami para sahabat yang berada di samping Rasulullah tidak mengenal, tidak pernah tahu siapa dia itu. Para sahabat biasanya saling mengenal, dan ini tidak dikenal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tadi itu duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian si lelaki tadi itu menyandarkan betisnya di samping betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi faqala, dan meletakkan telapak tangannya di sisi Rasulullah, lalu berkata atau bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Nabi Muhammad, berilah aku kabar tentang Islam, beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanannya, atau disebut dengan rukun Islam yang 5. Biasanya kita melaksanakan rukun Islam ini untuk menyempurnakan identitas kita sebagai seorang muslim. Faqala sodakta, apa yang dijawab oleh Nabi tadi lantas disambut dengan pernyataan lelaki yang tidak dikenal tadi dengan ucapan, benar engkau wahai Rasulullah. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu. Umar bin Khattab itu merasa heran karena dia menjawab, membenarkan apa yang dia tanyakan sendiri.
Kemudian lelaki tadi masih meneruskan pertanyaannya kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, beritahukan kami tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, iman itu adalah engkau yakin, percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar baik atau buruk. Atau kita kenal dengan rukun iman yang ada 6 perkara tadi. Si lelaki yang bertanya itu kemudian menyatakan, sodakta, benar engkau ya Rasulullah. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, beritahukan kami tentang ihsan, perbuatan baik. Qala, jawab Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menyatakan bahwa ihsan atau perbuatan baik itu adalah jikalau engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, dan pasti kita sebagai hamba manusia tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Inilah 3 level dari hadis Jibril. Yang pertama terkait dengan prinsip agama Islam, kedua iman dan ihsan. Dari 3 pertanyaan itu kemudian si lelaki yang tidak dikenal tadi berkata lagi, sodakta, benar engkau wahai Rasulullah. Dan para sahabat itu heran karena yang bertanya dan membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah. Setelah itu kemudian si lelaki tadi meninggalkan forum atau majelis yang dihadiri oleh Nabi beserta sahabat. Dan kemudian Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Jawab Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain, pertanyaan dari lelaki itu masih disambung lagi tentang masalah kiamat. Tetapi dalam hal ini tidak saya sambung, hanya intinya masalah Islam, iman, dan ihsan tadi. Mengapa ini penting? Tidak lain, dalam pendidikan Islam itu harus secara terpadu, integrasi, tidak boleh mengabaikan masalah keislaman saja. Seperti anak diajarkan sholat, puasa, kemudian perhitungan zakat, atau syarat rukun haji saja, tetapi anak juga perlu ditanamkan nilai-nilai keimanan sejak kecil, dan juga dibiasakan untuk berbuat baik. 3 perkara ini harus sinkron satu dengan yang lain, baik itu dilaksanakan di keluarga maupun di sekolah dan juga di masyarakat, sehingga menjadi keislaman itu totalitas, bukan hanya sebagai tampilan yang biasa dilakukan dalam peribadatan saja, tetapi
yang ada di dalam batin berupa keimanan yang kuat dan senantiasa berbuat baik meskipun tidak ada pengawasan dari orang tua, di mana saja anak bisa berbuat baik. Inilah faedah dari unsur-unsur keislaman, keimanan, dan ihsan bagi praktek pendidikan Islam.